Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama saya Fitri Syadina dengan NIM A1A222068 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mariani dengan NIM A1A222090. Perkenalkan, nama saya Salsa Salsa Nabila dengan NIM A1A22056. Perkenalkan, nama saya Saat Maritu Simanulang dengan NIM A1A222070. Kami dari kelas R002 Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2022. Baiklah, pada video ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Islam yang diampu oleh Bapak Andre Mustafa Meihan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas materi tentang Kerajaan Samudra Pasai. Tapi sebelum kita membahas materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu belum bagaimana sih sejarah Kerajaan Samudra Pasai? Baiklah, kalau belum, marilah kita simak pembahasan pada video ini. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai Samudra Pasai. Mungkin sebagian teman-teman telah mengetahui tentang samudra ini. Jadi, Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267 Masehi. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayat pada tahun 1238 dan mendirikan Kerajaan Samudra Pasai dengan tujuan untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran mazhab Syiah. Dapat disimpulkan bahwa pada kala itu Samudra Pasai bermazhab Syiah. Akan tetapi sewaktu ada ekspansi ke sampar kanan dan sampar kiri, Nizamuddin Al-Kamil mengalami keguguran. Setelah mengalami keruntuhan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 1284, dinasti Mamluk yang memeluk paham Syafi'i berinisiatif untuk menguasai Samudra Pasai tersebut. Selain untuk menghilangkan aliran paham Syiah, hal tersebut bertujuan untuk menguasai rempah-rempah lada dan pelabuhan Pasai. Syekh Ismail dan Fakir Muhammad pun menunaikan tugas tersebut dan akhirnya Samudra Pasai berhasil diambil alih. Kemudian dinobatkanlah Merah Silu sebagai raja pertama Kerajaan Samudra Pasai tersebut. Jadi, Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa banyak makam para raja, salah satunya dengan nama Sultan Malik Al-Saleh atau nama lain dari Raja Merah Silu. Nama tersebut dinobatkan sewaktu Sultan Malik Al-Saleh masuk ke dalam Islam. Beliau berkuasa kurang lebih 29 tahun, kisaran tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh berkembang agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Awalnya Sultan Malik Al-Saleh merupakan pemeluk Syiah yang dibawa dari pedagang-pedagang Gujarat yang datang di Indonesia pada abad ke-12.
Namun, Sultan Malik Al-Saleh berpindah menjadi memeluk Islam bermadzhab Syafi'i atas bujukan Syekh Ismail yang merupakan utusan dinasti yang memeluk di Mesir yang beraliran bermadzhab Syafi'i. Yang pertama ada kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh ini, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang, laut, dan darat yang kuat. Meskipun demikian, secara politik Kerajaan Samudra Pasai ini masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Yang kedua yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya sangat geografis dan strategis. Ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Pada tahun 1350 Masehi merupakan masa puncak kebesaran Kerajaan Majapahit. Masa itu juga merupakan masa kebesaran Kerajaan Samudra Pasai. Perkembangan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai ini pertama pesat, sehingga selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Setelah Kerajaan Samudra Pasai ini dikuasai oleh Kerajaan Malaka, maka pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Dan yang terakhir yaitu kehidupan sosial kerajaan pada masa Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai ini diatur menurut aturan-aturan dan oknum-oknum Islam. Dalam melaksanakannya banyak pendapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negara Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah daerah Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai di bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakan sendiri untuk alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan dirham. Selain itu ditandai juga dengan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional pada masa pemerintahan Sultan Malikul Dahir Lada sebagai salah satu komoditas ekspor utama. B. Di bidang sosial dan budaya, Kerajaan Samudra Pasai berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Beberapa orang berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu yang kemudian disebut dengan bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. C. Di bidang agama, adanya berita dari Ibnu Battuta tentang kehadiran ahli-ahli agama dari Timur Tengah telah berperan penting dalam proses perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan hal itu pula diceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai begitu taat dalam menjalankan agama Islam sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam dengan raja yang telah beragama Islam. Maka rakyat pun memeluk Islam untuk menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya kepada sang raja, sehingga penyebaran Islam di Asia Tenggara semakin luas. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, kemunduran Kerajaan Samudra Pasai ini terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yang pertama adalah tidak ada penggantian cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Tahrir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahrir. Sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai sudah teratur dengan baik di bawah naungan Sultan Malik Al-Tahrir ini. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Yang kedua yaitu terjadinya perebutan kekuasaan. Jadi, pada tahun 1349, Sultan Ahmad Bahyan Syah Malik Al-Tahir meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Zainal Abidin Bahyan Syah Malik Al-Tahir. Beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai
yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memberontak kepada pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Karena pemberontakan ini menyebabkan beberapa pertikaian di Kerajaan Samudra Pasai, sehingga terjadilah perang saudara yang membuat pertumpahan darah yang sia-sia. Baik, selanjutnya yaitu faktor eksternal kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah adanya serangan dari Majapahit pada tahun 1939. Yang kedua adalah berdirinya Bandar Malaka yang terletak lebih strategis. Dan yang terakhir adalah adanya serangan dari Portugis. Peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Adanya makam para pemimpin Kerajaan Samudra Pasai merupakan bukti nyata peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh terletak di Desa Biuringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Yang kedua, makam Sultan Maulana Al-Zahir merupakan putra Malik Al-Saleh. Dia memimpin Samudra Pasai sejak 1287 hingga 1326 Masehi. Al-Zahir meninggal pada 12 Zulhijjah 726 Hijriah atau 9 November 1326. Ketiga, makam Nahriya adalah seorang ratu dari Kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan tahun 1416 sampai 1428 Masehi. Ratu Nahrisya dikenal arif dan bijak. Makamnya terletak di Gampong Kutapurweng, Kecamatan Samudra, kurang lebih 18 km sebelah timur kota Lok Sumawe, tidak jauh dari makam Malikul Saleh. Yang keempat, makam Teungku Sidi Abdullah Tajul Nila, berasal dari dinasti Abbasiyah dan merupakan cicit dari Khalifah Al-Muntasir yang meninggalkan negerinya Irak karena diserang oleh tentara Mongolia. Makamnya terletak di sebelah timur kota Lok Sumawe. Yang kelima, makam Naina Hasanuddin, wafat pada bulan Syawal 823 Hijriah atau 1420 Masehi. Makam beliau terletak di Gampong MNS Y, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dalam komplek makam terdapat 12 batu pusara. Keenam, makam Perdana Menteri. Situs ini disebut juga makam Tengku Yakob. Beliau adalah seorang Perdana Menteri pada zaman Kerajaan Samudra Pasai, sehingga makamnya digelar makam Perdana Menteri. Beliau mangkat pada bulan Muharram 630 Hijriah atau Agustus 1252 Masehi. Di lokasi ini terdapat 8 buah batu pusara dengan luas pertapakan 8 × 15 meter. 7. Makam Teungku Puet, Pulau Peut. Yang ke-8, makam Syed Syarif. Yang ke-9, makam Tengku Dibui adalah milik Maulana Abdurrahman Al-Fasi. Sebagian arkeolog berpendapat bahwa makam ini lebih tua daripada makam Malikul Saleh. Makam ini terletak di Gampong Mancang, Kecamatan Samudra, kurang lebih 16 km sebelah timur kota Lok Sumawe. Yang ke-10, makam Bate. Tokoh utama yang dimakamkan pada situs Bate Bale ini adalah Tuan Perbu yang mangkat pada tahun 1444 Masehi. Lokasi di Desa Meucat, Kecamatan Samudra, kurang lebih sebelah timur kota Lok Sumawe. Nah teman-teman, itulah materi kita pada hari ini yang membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum kita mengakhiri pembahasan materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian materi dari kelompok kami hari ini. Teman-teman tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.